MBG, makan bergizi gratis. Kalau kita bicara tentang jangka panjang dan jangka pendeknya itu sebenarnya bagaimana? Kenapa begitu diprioritaskan banget sampai dibela-belain sedot anggaran kesehatan, pendidikan, dan juga dana APBN yang nggak begitu sedikit dialokasikan ke program MBG ini. Jadi sebenarnya kalau kita lihat, cermati atau kita soroti, pihak yang paling kenyang itu sebenarnya siapa? Kita bahas tentang benefitnya. Jadi program MBG ini berorientasi kepada pengurangan stunting. Jadi anak atau SDM yang diberikan si MBG ini diharapkan dia mampu bersaing untuk masa depan, mampu bersaing lebih produktif, kompetitif, membuat anak lebih baik dalam kognitifnya dan juga bisa menaikkan skor IQ-nya. Mampu menciptakan lapangan pekerjaan, jadi bisa menyerap kisaran 1 juta lebih tenaga kerja di Indonesia ini yang lumayan banget untuk mengurangi data pengangguran. Jadi jika kita soroti siapa pihak sebenarnya yang paling kenyang, itu sama sekali nggak salah kan? Karena jika program ini berjalan dengan baik, sehat, bersih, dan tepat sasaran, ini akan menjadi transformator ekonomi Indonesia yang lebih besar. Tapi jika sebaliknya, manajemen yang berantakan tidak menutup kemungkinan akan menjadi pintu import besar-besaran yang malah akan menguntungkan negara lain, dan beban negara akan semakin berat. Dan kabarnya di tahun ini 2026 dana itu akan dinaikkan sebesar 4 kali lipat. Jadi jika targetnya 80 juta penerima MBG, maka memerlukan dapur ideal sebanyak kisaran 32.000. Apakah akan tepat atau malah akan membuat negara semakin berat? Sekarang kita bicara para elit yang langsung berkecimpung di program ini. Jadi sesuai berita yang beredar, para elit itu memegang beberapa dapur, dan itu nggak cuma 1, 2, 3. Elit pegang beberapa dapur, anggaran cair, operasional. Sebenarnya ini sesuai nggak dengan pengorbanan yang sudah dikorbankan jika kita bandingkan dengan hasil, result, apa yang kita dapat di masa depan. Karena program ini hanya terlihat 10-20 tahun ke depannya untuk menciptakan SDM yang mumpuni di masa depan.